Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan mengenai dampak apa saja yang diakibatkan dari COVID-19 bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang berada di luar negeri. Apa saja sih dampak yang diterima para PMI atau TKI di luar negeri? Antara lain, dampak dari COVID-19 bagi para pekerja migran Indonesia atau PMI mengakibatkan: yang pertama, banyak pekerja migran Indonesia dipulangkan ke tanah air. Pekerja migran Indonesia terpaksa kembali dari negara penempatan akibat merebaknya pandemi COVID-19 di banyak negara yang mengakibatkan resesi ekonomi dan banyaknya perusahaan yang tidak beroperasi, sehingga diberhentikannya para pekerja asing di negara-negara tersebut, termasuk pekerja migran Indonesia, sehingga mengakibatkan mereka tidak memiliki pendapatan karena rata-rata bekerja di sektor informal atau yang mengandalkan low skill. Menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, sejak 3 bulan terakhir merebaknya COVID-19, tercatat sebanyak 30.000 TKI dipulangkan ke tanah air. Para pekerja migran tersebut berasal dari 83 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Italia, Inggris, Spanyol, Prancis, Polandia, dan Amerika Serikat. Berikut grafik mengenai jumlah pemulangan pekerja migran Indonesia mulai bulan Maret 2020. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa PMI yang dipulangkan ke tanah air banyak berasal dari negara Malaysia. Selanjutnya disusul dari negara Hong Kong. Presiden RI menekankan 4 hal pemulangan para PMI. Hal pertama, untuk penerapan protokol kesehatan di pintu masuk wilayah Indonesia untuk melakukan pengecekan para PMI yang tiba di tanah air baik melalui jalur udara, laut maupun darat. Kemudian para PMI tersebut akan didata oleh BP2MI yang selanjutnya dapat diinformasikan secara berjenjang ke semua pemangku kepentingan, mulai dari Satgas Penanggulangan COVID-19, baik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota hingga desa, sehingga persiapan dalam penanggulangan COVID-19 dapat terintegrasi mulai dari pintu masuk kedatangan PMI hingga ke daerah asal. Kedua, PMI yang tidak memiliki gejala COVID-19 diizinkan pulang ke daerah asal dengan status orang dalam pemantauan atau ODP dan harus menjalankan protokol isolasi mandiri dengan disiplin ketat. Ketiga, yang memiliki gejala COVID-19 harus diisolasi di rumah sakit yang disiapkan oleh pemerintah, seperti rumah sakit darurat di Pulau Galang, Batam, dan Kepulauan Riau. Keempat, pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk para PMI. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu bagi para pekerja migran Indonesia yang masih berada di luar negeri. Bagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diakibatkan tidak memiliki pendapatan dan terancam kelaparan akibat dari kebijakan lockdown di negara yang mereka tinggali. Pemerintah RI berupaya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di seluruh negara akibat dari penyebaran COVID-19 ini, sehingga untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan bagi para pekerja migran Indonesia yang tidak bisa pulang ke tanah air yang masih berada di luar negeri, pemerintah RI mengirimkan bantuan sosial ekonomi berupa logistik atau bantuan sembako. Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Panglima TNI menyiapkan skema penyaluran bantuan para pekerja migran Indonesia di negara-negara yang terkena kebijakan lockdown. Contohnya, pemerintah Indonesia telah mengirimkan paket bantuan sembako bagi para pekerja migran di Malaysia.
Akibatnya, negara tersebut menerapkan kebijakan lockdown sehingga membuat para pekerja migran Indonesia kesulitan memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Permasalahan tersebut menurut saya, para pekerja migran yang akan pulang ke tanah air boleh saja asalkan para WNI tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan menurut WHO dan wajib untuk dikarantina. Setelah itu dapat dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Sedangkan bagi pekerja migran yang masih stay di luar negeri, pemerintah Indonesia harus tetap menjamin perlindungan keamanan bagi seluruh WNI yang tersebar di seluruh negara dunia. Sekian penjelasan video mengenai dampak COVID-19 bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.